Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Miftah Salwani Estayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang teknologi modern dari biologi, fisika, kimia bagi kemaslahatan umat manusia. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu hakikat teknologi modern dalam biologi, kimia, dan fisika. Kata teknologi itu sendiri berasal dari kata teknologia, atau bisa juga berasal dari kata tekno. Makna dari kedua kata tersebut adalah keahlian dan pengetahuan, sehingga pengertian dari kata teknologi pada umumnya adalah sebuah keahlian atau hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke hakikat biologi. Dalam biologi, teknologi juga dapat diartikan sebagai teknik mengendalikan organisme dan sel-sel yang menghasilkan sesuatu, misalnya mengendalikan jamur dan bakteri. Terdapat 3 aspek keilmuan dalam membangun struktur keilmuan biologi, yaitu 1. Aspek ontologi, 2. Aspek metodologi, dan aspek aksiologi. Itu aspek yang dipelajari dalam biologi, yaitu makhluk hidup. Selanjutnya itu aspek metodologi, yaitu aspek yang dipelajari dalam biologi, yaitu metode ilmiah. Dan yang terakhir yaitu aspek aksiologi, yaitu aspek yang dipelajari dalam biologi yang memiliki manfaat ilmu itu sendiri dan bagi umat manusia. Masuk ke hakikat fisika. Fisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu physikos yang berarti alamiah, dan juga physis yang berarti alam. Jadi fisika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam dalam makna yang luas. Adapun ruang lingkup fisika yaitu materi, energi, dan fenomena atau kejadian alam, baik yang bersifat makroskopis maupun yang bersifat mikroskopis. Makroskopis maksudnya yaitu sesuatu yang berukuran besar seperti bumi mengelilingi matahari, sedangkan yang bersifat mikroskopis yaitu yang berukuran kecil seperti elektron yang mengelilingi inti. Selanjutnya kita masuk ke hakikat kimia. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Adapun cabang-cabang ilmu kimia yaitu kimia fisika, kimia anorganik, kimia organik, kimia lingkungan, kimia analitik, dan biokimia, dan kimia makanan. Kemanfaat biologi, kimia, fisika bagi kemaslahatan umat. Manfaat biologi. Berikut ini contoh-contoh pengetahuan yang telah diberikan biologi beserta cabang-cabangnya dalam dunia kesehatan atau kedokteran. Yang pertama, teknik transplantasi atau pencangkukan organ. Yang kedua, teknik fertilasi in vitro, dan yang ketiga, mikrobiologi. Selanjutnya, manfaat fisika. Fisika telah terbukti mampu memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Adapun peran fisika yaitu yang pertama, fisika berperan besar dalam penemuan teknologi. Yang kedua, melalui fisika dapat menyikapi rahasia alam. Yang ketiga, fisika berada di depan dalam perkembangan teknologi. Yang keempat, fisika sebagai ilmu dasar yang mempunyai andil dalam pengembangan ilmu-ilmu lain. Yang kelima, fisika telah melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis. Yaitu manfaat kimia. Ilmu kimia telah mengantarkan produk-produk baru yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak produk yang telah digunakan seperti sabun, deterjen, pasta gigi, dan kosmetik. Selanjutnya ada pun berbagai bidang, yaitu di bidang pertanian, ilmu kimia diperlukan untuk membuat bibit unggul. Yang kedua, di bidang kedokteran, ilmu kimia diperlukan untuk mengatasi berbagai kasus seperti uji kesehatan. Yang ketiga, di bidang hukum, ilmu kimia berperan dalam membuktikan kasus hukum. Yang keempat, di bidang kesehatan, ilmu kimia membantu menyembuhkan pasien yang mengidap suatu penyakit, yang digunakan obatan-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.